Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang surat Al-Lahab, surat yang menjelaskan tentang kebinasaan Abu Lahab beserta istrinya. Surat Al-Lahab merupakan surat ke-111 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Lahab bermakna gejolak api yang menjelaskan kebinasaan salah satu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakni Abu Lahab dan istrinya. Latar belakang diturunkannya surat Al-Lahab ialah karena rasa benci Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil binti Harb terhadap ajaran Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Sepeninggalan Khadijah dan Abu Talib, Rasulullah kehilangan bantuan penting mereka selama melaksanakan dakwah. Pemimpin baru Bani Hashim, Abu Lahab, justru menarik perlindungan klannya atas Nabi Muhammad. Tindakan inilah yang membuat Allah murka. Tatkala menghadapi situasi kritis semacam itu, Rasulullah dengan teguh dan tak gentar berupaya mencari dukungan bagi perjuangan dan misinya dengan mengunjungi kota Taif dan mulai berdakwah di sana. Di kota tersebut, beliau tidak hanya diperlakukan secara keji, tetapi juga dilempari batu dan akhirnya terpaksa kembali ke Makkah. Nabi Muhammad awalnya menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan lebih mengutamakan orang-orang terdekatnya saja. Barulah setelah Nabi Muhammad menerima perintah Allah melalui surat Al-Hijr ayat 94, beliau melanjutkan dakwahnya kepada seluruh masyarakat Makkah secara umum dan terang-terangan. Dalam menjalankan misi dakwahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak jarang mendapat penentangan dari kalangan kafir Quraisy. Penentangan tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari cara halus seperti menemui beliau secara langsung dan berdiplomasi agar dakwah dihentikan hingga cara-cara kasar seperti intimidasi, kekerasan, penyiksaan, dan lain-lain. Merujuk salah satu riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas yang tercantum dalam buku Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 4 oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Siddiqi, pada suatu hari Rasulullah pergi ke Bata. Di tempat itu beliau naik ke atas bukit dan berseru memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Setelah orang-orang Quraisy berhasil berkumpul, beliau pun berkata, "Percayakah kamu kepadaku jika aku mengatakan bahwa kamu sedang diintai oleh musuh yang akan datang menyerbu?" Mereka pun menjawab, "Kami mempercayai ucapanmu itu." Nabi berkata lagi, "Kalau demikian, maka ketahuilah bahwa aku ini adalah seorang rasul yang datang untuk memperingatkan kamu bahwa kamu nantinya akan menghadapi azab yang besar, jika kamu tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar keterangan Rasulullah, Abu Lahab sontak menjawab, "Apakah untuk keperluan ini kamu mengumpulkan kami? Celakalah kamu." Berkenaan dengan hal tersebut, Allah pun menurunkan surat Al-Lahab untuk mengabadikan sebutan hina kepada Abu Lahab dan istrinya. Pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Dalam buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya yang ditulis oleh Abdurrahman bin Abdul Karim disebutkan bahwa istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena ia selalu menyebarkan fitnah untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Biasanya, tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membuat buhul-buhul dari tali kemudian membacakan jampi-jampi dengan menghembuskan napas ke buhul tersebut. Ummu Jamil binti Harb atau istri Abu Lahab disebutkan merupakan saudari dari Abu Sufyan ibnu Harb. Ia mendukung suaminya dalam hal menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Ia bahkan menebarkan kebencian dan kabar bohong. Selain itu ia menebarkan duri dengan tujuan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Bahkan, setelah turunnya surat Al-Lahab ayat 1-5, disebutkan dalam buku Sejarah Sosial dan Intelektual Pendidikan Islam yang ditulis oleh Masrullah, DKK, bahwa ia dan suaminya memerintahkan kedua putranya,
Utbah dan Utaibah agar menceraikan istri-istri mereka yang merupakan putri-putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Mereka berdua diceraikan oleh suami-suami mereka ketika mereka belum sempat melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, surat Al-Lahab menjadi penegas bahwa Allah menghinakan kedua putra Abu Lahab dan memuliakan kedua putri Rasulullah. Ruqayyah pun di kemudian hari menikah dengan Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang baik budinya. Itulah kisah di balik sejarah turunnya surat Al-Lahab yang menjelaskan kebinasaan Abu Lahab dan istrinya. Suami istri tersebut merupakan bagian dari orang-orang Quraisy yang menjadi musuh utama Rasulullah dalam menentang dakwah beliau. Hal tersebut menyebabkan mereka berdua mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.